Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Ku Klux Klan atau disingkat K3 adalah organisasi rasialis dan supremasi kulit putih yang memiliki sejarah kontroversial di Amerika Serikat. Dibentuk pada pertengahan abad ke-19, K3 telah menjadi simbol dari kebencian rasial, intoleransi, dan kekerasan. Ku Klux Klan pertama kali dibentuk pada tahun 1865 setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika dan penghapusan perbudakan. Pembentukan K3 dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari sekelompok orang kulit putih, terutama di selatan yang hancur akibat perang dan kehilangan status sosial ekonomi mereka akibat penghapusan perbudakan. Ku Klux Klan pertama kali dibentuk pada tahun 1865 di Pulaski, Tennessee, oleh sekelompok veteran konfederasi, yakni pasukan militer yang berjuang mendukung negara-negara bagian selatan dalam Perang Saudara Amerika antara tahun 1861 sampai dengan 1865. Namun, K3 tidak memiliki satu pendiri tunggal. Dalam kelompok awal ini, Nathan Bedford Forrest, seorang jenderal konfederasi yang kontroversial, dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam membentuk dan memimpin klan pada tahap awalnya. Pada awalnya, Ku Klux Klan didirikan dengan tujuan yang sangat spesifik dan berkaitan dengan kondisi pasca Perang Saudara Amerika dan penghapusan perbudakan. Tujuan awal K3 adalah untuk menekan, mengintimidasi, dan menggunakan kekerasan untuk menghalangi kebebasan dan hak-hak warga kulit hitam yang baru saja diperoleh. Mereka berupaya untuk membatasi partisipasi politik warga kulit hitam dan menjaga supremasi kulit putih di wilayah selatan. K3 menggunakan taktik kekerasan, teror, dan intimidasi untuk mencapai tujuannya. Anggota K3 sering mengenakan jubah putih dan topeng serta bergerak di malam hari. Taktik ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana ketakutan di antara warga kulit hitam dan siapapun yang mendukung hak-hak mereka. Penggunaan taktik kekerasan ini juga untuk mendesak warga kulit hitam untuk kembali ke posisi sosial dan ekonomi yang rendah serta menghentikan partisipasi mereka dalam proses politik. Sekitar akhir 1800 dan awal 1900, K3 mengalami perubahan dalam tujuan dan fokusnya. Selain melanjutkan penindasan terhadap warga kulit hitam, K3 juga memperluas targetnya untuk melibatkan orang-orang kulit putih yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap supremasi kulit putih, termasuk imigran non-Amerika Serikat dan agitator sosial. Pada saat ini, K3 juga terlibat dalam antisemitisme, mengikuti pandangan anti-Yahudi yang semakin merajalela. Selama hak-hak sipil tahun 1960, K3 muncul kembali dengan taktik dan tujuan yang mirip dengan pendirian awalnya. Mereka melakukan serangkaian pemboman dan serangan terhadap gereja-gereja dan tokoh-tokoh hak-hak sipil. K3 memprotes hak-hak sipil, integrasi rasial, dan gerakan hak-hak sipil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. Awalnya, tujuan Ku Klux Klan adalah untuk menekan dan menakut-nakuti warga kulit hitam yang baru saja memperoleh kebebasan mereka. K3 menggunakan taktik kekerasan, teror, dan intimidasi untuk mengancam, menyiksa, dan membunuh warga kulit hitam serta pendukung hak-hak mereka. Mereka juga menargetkan orang kulit putih yang bekerja sama dengan pemerintah federal dalam upaya menjaga hak-hak warga kulit hitam. Setelah awalnya dibubarkan pada awal 1870, K3 bangkit kembali dalam bentuk yang lebih kuat pada akhir dekade tersebut. Pada periode yang dikenal sebagai era rekonstruksi, K3 menghadapi intervensi federal yang bertujuan untuk memastikan hak-hak warga kulit hitam dan integrasi mereka dalam masyarakat. Klan berusaha menghentikan perkembangan ini melalui tindakan-tindakan brutal dan teror, menciptakan iklim ketakutan di seluruh selatan. Dampak K3 terhadap masyarakat Amerika Serikat telah menciptakan luka yang mendalam.
Tindakan kekerasan, teror, dan diskriminasi yang dilakukan oleh K3 telah mengakibatkan penderitaan dan kehilangan nyawa yang tak terhitung jumlahnya bagi warga kulit hitam dan kelompok minoritas lainnya. Organisasi ini telah menjadi simbol kebencian dan intoleransi. Meskipun K3 telah kehilangan pengaruhnya sejak tahun 1960, elemen-elemen supremasi kulit putih dan kebencian rasial masih tetap ada di masyarakat Amerika. Dalam era digital, keanggotaan dan propaganda K3 dapat menyebar melalui platform online, meskipun kebanyakan orang menolak dan menentang ideologi mereka. Kengerian korban Ku Klux Klan adalah cerminan dari kejahatan yang dilakukan oleh organisasi ini selama sejarahnya yang kontroversial. K3 telah terlibat dalam tindakan kekerasan, teror, dan diskriminasi rasial yang mengerikan terhadap berbagai kelompok, terutama warga kulit hitam di Amerika Serikat. Salah satu taktik yang paling mengerikan yang dilakukan oleh K3 adalah lynching, yaitu eksekusi atau pembunuhan brutal secara publik tanpa pengadilan resmi. Banyak warga kulit hitam dan pendukung hak-hak sipil menjadi korban lynching oleh K3. Para korban seringkali disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Penghinaan dan siksaan ini adalah upaya untuk menakuti dan mengendalikan warga kulit hitam serta mengekang perjuangan mereka untuk kesetaraan. K3 juga terlibat dalam serangkaian serangan dan pengeboman terhadap rumah, gereja, dan institusi lain yang dikaitkan dengan warga kulit hitam dan pendukung hak-hak sipil. Serangan ini tidak hanya merusak properti, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan dan trauma yang mendalam di antara korban dan komunitas mereka. K3 menggunakan topeng dan jubah putih serta melakukan tindakan di malam hari untuk menciptakan suasana ketakutan dan intimidasi. Ancaman, teror, dan taktik psikologis ini diterapkan dengan tujuan untuk menjauhkan warga kulit hitam dari berpartisipasi dalam aktivitas politik atau perjuangan hak-hak sipil. Selain tindakan fisik, K3 juga terlibat dalam diskriminasi dan penghinaan yang merendahkan martabat warga kulit hitam serta kelompok minoritas lainnya. Ini bisa berupa penolakan akses ke fasilitas umum, pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya. Kengerian yang dialami oleh korban K3 tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan, ketakutan, dan perasaan tidak aman. Lingkungan yang dipenuhi dengan kebencian dan kekerasan dapat merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan mental mereka. Kengerian korban Ku Klux Klan mencerminkan bagaimana kebencian, rasisme, dan supremasi kulit putih dapat merusak individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan brutal dan diskriminasi yang dilakukan oleh K3 adalah pengingat yang menyedihkan tentang konsekuensi destruktif dari intoleransi dan fanatisme rasial. Sejarah K3 adalah pengingat tentang pentingnya terus melawan segala bentuk kebencian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kesetaraan untuk semua individu. Sejarah Ku Klux Klan mencerminkan perubahan tujuan dan taktik sepanjang waktu dari awal pembentukannya sebagai organisasi penindasan rasial hingga upaya mereka dalam mempengaruhi politik dan masyarakat di Amerika Serikat. Organisasi ini telah menjadi simbol kebencian dan intoleransi, mengakibatkan penderitaan dan kerusakan besar terhadap masyarakat. Dalam mengkaji sejarah K3, kita diingatkan akan pentingnya terus melawan rasisme, intoleransi, dan diskriminasi di semua bentuknya. Sejarah Ku Klux Klan mencerminkan sisi gelap dari sejarah Amerika Serikat dengan tindakan-tindakan kekerasan dan kebencian rasial yang telah mengganggu perjalanan menuju kesetaraan dan hak asasi manusia. Dengan berbagai perubahan dan periode aktivitasnya, K3 tetap menjadi pengingat tentang bahaya ekstremisme dan intoleransi, serta pentingnya terus memerangi kebencian dan rasisme dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.